Ayat ini menerangkan tentang apa? Balasan berupa kebaikan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Ketika kita mengawali satu perbuatan selalu amalan diawali dengan Bismillah, Allah ikut andil kita. Hai Abu Bakar, kira-kira kalau ada orang zaman seperti ini bisa naik ke langit sampai apa? Menuju langit, kamu percaya enggak? Ya enggak percaya, mana mungkin. Kemudian termasuk orang-orang yang meninggal, orang-orang termasuk orang kategori syahid, yaitu orang-orang yang senantiasa selama umurnya untuk memperjuangkan agama Allah. Karena sangat menunjukkan bergaul, bertemu, berkunjung dengan orang-orang soleh itu apa? Banyak membawa hikmah. Hikmahnya diantaranya apa? Itu mengobati hati. Jadi kalian dimasukkan ke dalam surga bersama mereka itu bukan karena amal ibadahmu, bukan karena kecintaanmu, bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena apa infakmu, tapi semuanya itu adalah la li'annahum nalu fi ta'atihim, bukan karena ketaatannya semata-mata mereka kepada Allah, tapi tafaddala bi alaihim, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim salat subuh Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, lanjutkan acara taklim pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan
melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 69 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Waman lan sapane wong yutii kang taat saka wong taat Allah ing Allah wa rasulan utusane Allah fima ing dalam perkara umira kang den perintah apa dikelana. Faulaika mongko utawi dhewe kabeh mayyuti illaha war rasula iku ma'al ladina sartane wong akeh an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah alaihim ing atase ladina bayane minan nabiyina saking pira-pira nabi wasiddiqina lan para siddiqin afadilu ashabil anbiya pira-pira kautamaane sahabate para nabi limubalaghatihim maring oleh nyampeake ashab fis sidqi ing dalam kebenaran wa tasdiki lan oleh benerake wasuhadai lan pira-pira wong kang mati syahid aidil qatla tegese mati fisabilillah ing dalam dalane Allah wasolihina lan pira-pira kang saleh kabeh ghairi man dikira sakjane wong kang den tutur wa hasuna ulaika lan api-apike dhewe kabeh rafiqun ai rufaqahu onco ai fil jarati ing dalem swarga. Wa may yuti'illah war rasula barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ayat ini menerangkan tentang apa? Balasan
berupa kebaikan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah, baik balasan tersebut di dunia maupun balasan di akhirat, terutama balasan Allah kelak di akhirat. Ayat tersebut menerangkan walahadainal siratal mustaqim, ayat yang 68. Ayat 68, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, orang-orang yang betul kokoh dalam keimanannya diberikan petunjuk, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi berupa agama Islam. Kemudian ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi ketika di majelis Rasul. Itu tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi. Ya Rasul, datang kepada Nabi dengan secara apa? Pandangan yang susah, pandangan yang sedih. Ya Rasul, kami senantiasa ingin bersama Engkau baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita di dunia masih berjumpa dengan Engkau ya Nabi, masih berjumpa lewat majelis taklim, lewat sholat jamaah, dan lewat kegiatan-kegiatan yang lain. Kami percaya dan beriman bahwa sahabat-sahabat Nabi itu dijamin oleh Allah itu nanti di dalam surga di akhirat. Namun apakah nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan Engkau ya Rasul? Engkau pasti di dalam surga, dan surga Engkau derajatnya lebih tinggi, tingkat yang paling atas. Jadi ibaratnya itu kalau kita berada di hotel, di apartemen, itu ya yang paling tinggi gitu ya. Padahal kalau di apartemen atau di hotel yang paling tinggi itu nggak enak Pak ya. Biasanya yang kelas VIP itu di lantai bawah, lantai 2 paling, nggak ada yang di lantai atas. Tapi ini anggapannya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tingkat tinggi ya seperti itu. Engkau adalah di surga yang paling tinggi, sedangkan kami posisinya kalaupun dimasukkan Allah ke dalam surga ada tempat yang paling dasar. Apakah kita bisa bertemu ya Nabi? Ya, Nabi merenung sejenak, apa yang aku sampaikan, jawabanku apa? Karena apa yang disampaikan Nabi ini tidak keluar dari apa? Dari kecerdasan Nabi, bukan. Nabi menunggu wahyu. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu. An-Nisa 6:69. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu balasan Allah? Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat taat itu sama seperti halnya apa? Itu takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, alias apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah dalam kondisi apapun, dimanapun berada, apapun posisi kita, dalam kondisi lapang atau kondisi sulit, dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi lagi susah, dalam kondisi fakir maupun kaya, itu kalimat apa? Taat, bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta,
Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Hai sumakum tadi manapun kalian berada. Ketika kita di tempat ibadah wajar, tempat ibadah, di masjid taklim, masjid zikir, ya taat melaksanakan ibadah kepada Allah wajar. Tapi kalau ketika sudah keluar dari tempat seperti ini, apakah kita masih taat kepada Allah? Masih, ya, masih. Untuk itu bagian daripada apa? Ketaatan kita kepada Allah tidak harus kita kita berupa sholat, sujud, rukuk, baca Quran. Banyak ketaatan kepada Allah lewat pintu-pintu yang lain, lewat pintu-pintu yang lain. Di antaranya ketaatan kepada Allah yaitu kalimat-kalimat sekecil apapun, ya, kita sambungkan sinyal kepada Allah dengan zikir kepada Allah. Makanya sering sampaikan para guru-guru kita, ya, kalau kita hendak berbuat sesuatu, setelah melakukan sesuatu selalu senantiasa libatkan nama Allah. Itu dengan bismillah. Kita mau melangkah baca bismillah, berbuat kebaikan apapun kita senantiasa membaca bismillah, makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, keluar rumah bekerja baca bismillah, dan seterusnya. Karena ketika kita mengawali satu perbuatan selalu amalan diawali dengan bismillah, Allah ikut andil di dalamnya karena kita menyertakan. Karena kalimat bismillah kalau menurut ilmu nahwu itu bismillah takdirnya ibadatu bi bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dalam pelajaran pelajaran ilmu nahwu, kalau di ngirab seperti itu. Badatu bismillahirrahmanirrahim, takdirnya badatu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut nama Allah. Kalau kita sudah mulai pekerjaan suatu, kita sebut nama Allah, kita melibatkan nama Allah, innallaha ma'ana, Allah akan menyertai kita. Baik dalam perbuatan amalan apapun, walaupun kelihatannya itu amal dunia, kalau kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu Allah akan andil di dalamnya. Wa may yuti'illah war rasulah, barang siapa, man di sini kalau dalam pelajaran nahwu man ini sebagai isim syarat. Isim syarat itu berarti membutuhkan jawab. Jawabnya faulaika, maka bagi mereka siapa? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jawabnya syarat ini menegaskan adalah sebagai janji Allah. Kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Faulaika, maka bagi mereka, ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu, yang Allah berikan nikmat alaihim pada mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, nanti akan dibalas oleh Allah. Mereka nanti bersama orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah. Nah, itu wahai sahabat, jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih. Walaupun ini ayat turunnya, asbabun nuzulnya disampaikan pada sahabat, tapi juga berlaku untuk kita semua, orang-orang yang beriman.
sampai akhir zaman, yang mana tidak usah khawatir nanti kalian akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat yang kekal. Itu nikmat yang kekal adalah nikmat yang abadi kelak di hari kiamat. Karena pada dasarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kepada makhluknya, terutama manusia ini, ada nikmat yang kekal, ada yang nikmat yang terbatas. Nikmat yang terbatas. Nikmat yang terbatas yang paling pertama yang pernah disampaikan Nabi, yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Nikmat sehat ini mahal harganya, Pak ya. Nikmat sehat ini mahal harganya. Makanya ketika Nabi pernah menyampaikan pada sahabat, jika kalian minta kepada Allah diberikan nikmat, mintalah nikmat kesehatan. Dan ini juga diajarkan dalam sholat. Wa'afini, dalam doa ketika setelah sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini, ya Allah sehatkan badanku, sehatkan badanku. Kemudian doa dalam doa kunut yang baru kita baca tadi setelah waktu sholat subuh, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah tunjukkanlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, wa'afini fi man afait, sehatkan badanku sebagaimana orang-orang yang Engkau beri badan yang sehat. Makanya sehat badan ini adalah apa? Nikmat yang paling besar yang ada di dunia. Ini nikmat yang secara apa? Nikmat yang secara fisik. Namun apabila kita diberikan kesehatan, gunakanlah kesehatan tersebut. Mumpung kita diberikan badan sehat, ayo kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mumpung kita dikasih sehat, badan kita sehat, ayo kita bergunakan untuk kebaikan. Karena sehat ini nikmat yang paling besar. Walaupun dia orang yang mempunyai duit banyak, harta yang melimpah, tapi kalau nggak sehat, kenikmatan itu hilang. Kenikmatan itu hilang. Walaupun kita diberikan makanan yang sangat lezat, tapi kita dilarang dokter untuk makan itu. Contohnya sate kambing, itu nikmat. Tapi bagi orang-orang yang punya sakit gula darah dilarang. Kopi itu nikmat. Kopinya nggak ada Pak. Tuh Pak Junjung, nggak ada orang juga ya. Halo Pak Junjung. Kopi itu nikmat bagi yang Yang sudah senang dengan kopi itu nikmat. Tapi dilarang bagi, kamu nggak boleh minum kopi. Kamu sakit jantung, nggak boleh. Nah, semuanya itu adalah apa? Sehat. Di doa yang tadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika. Betul Pak, yang doa apa? Yang doa setiap habis sholat. Apa itu Pak? Yang doa Allahumma inna nas'aluka. Iya, kadang-kadang kita lupa Pak ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Kalau dibaca wa afiatan fil jasadi boleh fil jasadi. Kalau fil jasadi enggak boleh, fil jasadi enggak boleh panjang. Ya, ini kalau grammarnya menurut tata bahasa nahwu. Wa afiatan fil jasadi enggak boleh. Halo fil jasadi enggak, tanpa ada ya mutakallim. Kalau fi jasadi, karena enggak boleh al berkumpul dengan
ya mutakalim itu nggak boleh, nggak sinkron. Ya itu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, ya Allah berikanlah kami keselamatan dalam hal akidah, dalam hal agama, supaya agama kita ini selamat kokoh sampai akhir hayat kita. Kalimat la ilaha illallah tetap kokoh dalam dada kita. Wa'afiyatan wijasana, ya, sehat badan. Karena kalau habis sehat badan, berbuat apapun enak, berbuat apapun ya nikmat. Nah itu tadi kembali lagi bahwa nikmat di dunia yang paling besar adalah nikmat sehat. Punya duit banyak, kalau nggak sehat ya hilang. Paling enak ya sehat punya duit banyak, gitu Pak ya. Itu yang dipilih semua orang. Sehat, duitnya banyak, hartanya melimpah, sukses. Tapi semuanya itu adalah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan usah khawatir. Hari ini kita jadikan orang yang apa? Yang sederhana, yang mungkin suatu saat kita akan jadikan oleh Allah orang yang sukses. Kalaupun nggak sukses di dunia, insya Allah sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Siapakah itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyina, para nabi. Para nabi ini adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmatan yang kekal nanti di akhirat. Para nabi, nabiyina zamannya lafal nabiyun, nabiyina, kemudian jamak kasirnya al-anbiya, para nabi. Karena para nabi ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, diberikan keteguhan, diberikan apa? Kekuatan dalam kondisi apapun, ketika dicoba oleh Allah dan ini itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Minan nabiyin, jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kenikmatan yang kekal nanti di akhirat, yaitu para nabi dan rasul. Di sini disebutkan para nabi karena nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada rasul. Nabi itu kalau dari keterangan yang lain sampai berapa? 124.000 seorang nabi. Jadi setiap kaum turunkan nabi, setiap kaum turunkan nabi dan rasul. Kalau nabi, kembali lagi, nabi adalah seorang laki yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi untuk dirinya sendiri, Kalau rasul untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada umatnya. Nabi dan rasul nanti akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kenikmatan kekal di akhirat. Kemudian berikutnya wasiddiqina, dan orang-orang yang apa? Siddiqin, orang benar dan membenarkan. Di sini afadilu ashabil anbiya, yaitu diantaranya apa? Siddiqin, sahabat utamanya Nabi. Karena sahabat-sahabat utamanya Nabi itu adalah orang yang bersikap benar dan senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti para sahabat itu apa? Membenarkan. Walaupun kebanyakan orang saat itu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Contoh ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj di kalangan kaum Quraisy, orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, bahkan menganggap Nabi itu nabi apa? Macam-macam. Nabi dihinakan, diolok, dicemooh. Nabi Muhammad ini sudah gila, Nabi Muhammad sudah aneh, Nabi Muhammad sudah gak waras. Sampaikan Pak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad cerita seperti ini.
Hai Abu Bakar, kira-kira kalau ada orang zaman seperti ini bisa naik ke langit sampai apa? Ke 7 langit. Kamu percaya enggak? Ya enggak percaya. Mana mungkin orang biasa apa bisa naik tanpa ada fasilitas, enggak pakai kendaraan, enggak pakai sakit bisa naik dalam waktu yang tempo singkat. Ya enggak percaya lah. Ya itu yang menyampaikan temanmu Muhammad. Kalau itu yang menyampaikan Muhammad, Nabi Muhammad, saya yakin 100%, bahkan 200%, 100% pasti benar. Kayak di sini apa? Fisidqi wattasdiq, wasiddiqi, orang yang apa? Senantiasa memegang kebenaran dan senantiasa membenarkan kebenaran. Bagaimana cara membenarkan? Yaitu dengan apa? Dengan iman. Jadi mereka menerima kebenaran bukan hanya sekedar dengan logika, dengan akal dan pikiran. Kalau mereka diberikan apa keterangan, kemudian dipikir, oh iya benar, menurut logika, oh benar. Tapi kalau nggak menurut logika, menurut akal nggak cocok, nggak benar. Ya seperti contoh tadi, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kalau dicerna dengan akal dan pikiran logika tidak masuk akal. Tapi kalau diterima dengan iman, nah, beda lagi. Para nabi dan rasul, para siddiqin ini termasuk bukan hanya di kalangan apa sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad, baik sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka apa senantiasa menemani para nabi, menjadi apa membantu mendakwakan misi Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa punya sahabat, kemudian Nabi Yahya punya sahabat mungkin dari anaknya sendiri, dari keturunannya sendiri, dari keluarga sendiri. Semuanya itu adalah masuk kategori siddiqin. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, al-qatla fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu pada saat zaman itu mereka adalah orang yang perang memerangi orang kafir secara nyata di lapangan. Mereka terbunuh dalam keadaan perang. Nah, orang tersebut adalah dinamakan syahid, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, nanti mendapatkan kenikmatan di hari kiamat. Orang yang berperang melawan orang kafir, ini kalau sekarang sudah nggak ada Pak ya. Ini zaman Nabi, zaman dulu, zaman Nabi. Mereka kemudian apa? Meninggal di tempat medan peperangan, itulah mati syahid. Itu namanya syahid dunia dan syahid akhirat, yang mendapatkan fasilitas seperti itu. Ada kalanya syahid dunia saja. Syahid dunia itu mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi tiba-tiba dia mati mendadak, mati secara tiba-tiba, seperti orang yang tenggelam di laut, tenggelam di kali. Itu termasuk syahid, tapi syahid akhirat. Orang yang berjuang melahirkan putra putrinya, seorang ibu hamil melahirkan putra putrinya, dia berjuang, ya. Kemudian mereka meninggal dalam kondisi melahirkan. Ini dengan catatan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika sebelum kondisi seperti itu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mati syahid, nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah di akhirat. Kemudian termasuk orang-orang yang meninggal, termasuk orang kategori syahid, yaitu orang-orang yang senantiasa selama umurnya untuk memperjuangkan agama Allah. Karena perang fisabilillah zaman sekarang sudah tidak ada.
Yaitu orang-orang yang masuk kategori sabilillah, orang-orang yang selama umurnya, selama hidupnya senantiasa untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah. Mereka masuk kategori. Jadi dalam keterangan yang lain ada kan syahid dunia, syahid akhirat. Itu orang mati syahid seperti itu. Ada kalanya syahid dunia saja. Syahid dunia saja. Orang yang perang fisabilillah, mereka meninggal dalam peperangan. Tapi niatnya bukan karena apa? Karena Allah. Niatnya supaya nanti mendapat harta rampasan, mendapat jabatan, mendapat sanjungan, mendapat posisi. Ya udah, mereka syahid dunia. Nanti di akhirat juga mendapat bagian. Ada kalanya syahid akhirat saja seperti itu tadi. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melaksanakan amal kebaikan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa menjaga ketaatannya, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa taat kepada Allah. Jadi orang soleh katakanlah yaitu para habaib, para ulama, orang-orang yang senantiasa mendakwakan perintah Allah kepada kita. Karena orang-orang soleh hanyalah yang bisa kita jumpai. Para nabi kita tidak bisa bertemu, siddiqin nggak bisa ketemu, syuhada juga nggak ketemu. Yang hanya kita ketemu bisa masih ada kesempatan bertemu dengan orang soleh. Karena sangat dianjurkan bergaul, bertemu, berkunjung dengan orang-orang soleh. Itu banyak membawa hikmah. Hikmahnya diantaranya ya, itu mengobati hati. Kan ada lagunya, ada syairnya, ya. Di antaranya obat hati yaitu berkumpul dengan orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya minimal kita akan mendapatkan kebaikan apa yang disampaikan para orang-orang yang soleh itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Itu kembali lagi bahwa balasan Allah terhadap orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang kekal, yaitu berupa surga. Bersama siapa? Para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Fil jannah itu berarti itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik komunitas. Jadi nanti orang-orang situ nanti akan dikumpulkan komunitasnya bersama orang-orang, gampangnya orang-orang elit, kelas VIP, kelas VIP. Biarpun kita tidak tinggal satu tingkatan, minimal fasilitas yang Allah berikan itu sama seperti mereka orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Itulah bagian daripada termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan jalan yang lurus, yaitu mereka akan diberikan dibalas oleh Allah nanti kelak di hari kiamat, mendapatkan kenikmatan seperti itu. Fil jannah bi ayyastami'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum. Nah, tadi
Dalam ayat sebelumnya disampaikan qala ba'dus sahaba lin nabi alaihi salatu wassalam, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa naro kafil jannah, bagaimana caranya kami bisa melihat engkau dalam surga ya Rasul, wa anta fit darajatil ula, sedangkan engkau berada di di derajat yang paling tinggi, wa nahnu asfalu minka, dan kami derajat yang paling rendah, apakah kami bisa melihat ya Rasul? Nah, siap seperti kemudian ini biarpun seperti itu nanti kamu bisa melihat biru yatim, bisa melihat para nabi dan rasul. Nah, lihat itulah berkumpul di dunia dan bisa berkumpul di akhirat. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak bisa melihat, kadang bisa melihat waziyaratihim, kamu bisa datang kepada mereka, wal quduri, bisa datang, bisa berjumpa tiap saat, bisa kapan kamu bisa hadir, bisa ketemu, kapan kamu bisa ketemu, setiap waktu bisa. Wa in kana muqirruhum fid darajatil aliyah, walaupun para nabi dan rasul itu derajat tingkatannya lebih tinggi, tetap kalian masih diberikan kemudian bisa hadir, bisa berkumpul. Jadi katakanlah kalian akan dijadikan satu komunitas bersama mereka. Untuk itu tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah susah. Dzalikal fadlu minallah, dzalika utai mengkono kang tinutur aikonuhum tegese kahanane ladina ma'aman sartane wong dzikir kang sebut apa man. Lafal dzalika mubtadaun, lafal dzalika itu posisinya sebagai mubtada, wa khabaru al-fadlu. Dzalika ukayyum kang ditutur iku al-fadlu anugerah minallahi saking Allah. Nah, itu semua adalah anugerah dari Allah. Semuanya itu adalah karunia dari Allah. Ay tafaddala bihi alaihim, tegese aweh anugerah sallallahu bi kelawan ma alaihim ngatasi alladzina. Jadi semuanya itu kalian dijadikan satu komunitas bersama para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu semuanya adalah anugerah karunia dari Allah. Jadi kalian dimasukkan ke dalam surga bersama mereka itu bukan karena amal ibadahmu, bukan karena kecintaanmu, bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena infakmu, tapi semuanya itu adalah la li'annahum nalu bi ta'atihim, bukan karena ketaatannya semata-mata mereka kepada Allah, tapi tafaddala bi alaihim, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Dzalikal fadlu minallah, itu semua adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan karunia, tidak ada satupun orang yang akan menghalangi. La mu'tiya lima manata, la mu'tiya lima manata, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kalau Allah sudah memberi. Wala mani'a lima a'teta, dan sebaliknya, kalau Allah sudah nggak akan memberi, tidak ada satupun orang yang akan bisa memberi. Kembali lagi bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, baik kenikmatan di dunia maupun nikmat di akhirat. Nikmat di dunia, kata Nabi, nikmat yang utama adalah nikmat sehat. Makanya dalam hadis Nabi yang dipertanyakan, kalimat yang sudah populer hadis ya, ibtanim khamsan qabla khamsin, ya, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla harumika, jagalah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung kita dikasih
dimasuk masa muda ini kuat, kekuatan. Mumpung kita ini lagi kuat, badan kita kuat, ayo kita pergunakan. Wasihataka qabla saqamika. Mumpung kalian diberikan kesehatan, gunakan kesehatanmu sebelum kalian diberikan sakit. Yang kedua adalah apa? Yang ditanyakan sampaikan Nabi, sihataka, termasuk apa? Pesan Nabi, jagalah kesehatanmu sebelum kamu sakit. Karena apa? Sehat sakit ini apa? Ini sifat manusia. Tidak selamanya orang itu sehat, tidak selamanya orang itu sakit. Selama kita kasih sehat, kita gunakan sehat. Ketika kita lagi kasih sakit, ya udah kita banyak apa? Sabar. Dalam kita sakit, kalau kita sabar, tetap taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Karena dari sakit itu Allah bersamanya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena dosa kita ini diampuni karena dari apa kita nggak tahu. Diantaranya kalau ketika lagi sakit, kemudian tetap sabar menerima kondisi sakit, tetap ibadah, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Nah justru itulah ketika kita lagi sakit itu bagian daripada Allah mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita. Karena itulah mungkin diantaranya sifat hikmah dari orang yang sakit yang tidak dimengerti oleh kita semua. Contoh, ada orang pengen beli HP baru, HP baru Pak, nggak punya duit. Ketika nggak punya duit, karena Pak HP-nya mungkin udah jelek, udah nggak sesuai dengan HP sekarang gitu Pak. Pengen beli HP baru, ini istilahnya Pak, kita ambil hikmahnya. Ini cerita ini nyata, bukan cerita zaman dahulu. Cerita sekarang, orangnya ada. Pernah kita menyaksikan pengen punya HP baru, nggak punya duit. Tiba-tiba dia sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sudah nggak punya duit, sakit, dibawa ke rumah sakit. Tambah perlu biaya kan Pak ya. Setelah dibawa ke rumah sakit, ini kejadiannya sebelum corona Pak ya. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata Pak, ketika di rumah sakit dapat sumbangan dari tempat kerjanya sekian juta. Teman-teman yang dari teman kerja datang ngasih sekian juta. Kemudian tetangganya kumpul ngasih sekian juta. Terkumpul uang sekian juta, bisa beli HP ya Pak ya. Berarti dia pengen punya HP harus sakit dulu. Siapa yang mau nih Pak? Pengen seperti itu. Ya itulah kalau kita ambil hikmahnya, pengen punya HP, tapi dia harus sakit dulu. Setelah sakit, Allah kasih kondisi seperti itu. Nah, seperti ini cara Allah memberikan anugerah. Dzalikal fadlu minallah, itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang mengetahui. Mengetahui apa? Bisalah bil akhirah, tentang pahala untuk akhirat. Fasaqafu bima akhbarakum. Untuk itu kalian harus percaya apa yang dikhabarkan oleh Allah kepada kalian. Bagaimana caranya Allah menghabarkan kepada kalian? Lewat para nabi. Bagaimana caranya Allah menghabarkan? Lewat para orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan anugerah dan kenikmatan oleh Allah
baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi sebelum kita tutup, untuk nanti malam berarti jadwalnya 2 Pak ya. Jadwalnya 2, taklim bis maghrib dan dilanjutkan habis isya taksin baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah, niat tolabul ilmi, menghilangkan kebutuhan, menghidupkan Islam, menghidupkan agama di tengah lingkungan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajaka min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahlibatina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil dzikri wa ahlil khair wa la tajalna wa iya min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.